Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi rumah salah satu keluarga atau saudara saya yang terkena dampak besar, dampak dari gempa di Cianjur, tepatnya berada di daerah Nagrak dan juga Cangklek. Kenapa saya baru bisa memberanikan diri untuk pergi setelah 2 minggu pasca gempa? Karena saya tidak akan kuat ketika meliput perjalanan yang pada saat itu banyaknya korban yang bergeletakan di pinggir-pinggir jalan, dan saya pun pasti tidak akan kuat melihatnya. Kebetulan saya juga merupakan warga Cianjur asli, yang kalau dari tempat tinggal saya ke daerah terdampak itu sekitar 20 menit kurang lebih. Saya juga merasakan begitu dahsyatnya getaran-getaran yang pada waktu itu magnitudonya 5,6 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Ya, ini perjalanan saya. Sekarang ini lagi berada di berada di Limbangan, dan tentunya ambulan masih lalu lalang. Belum situasi 2 minggu pasca gempa. Nah, ini kita berada di daerah SMA 2 atau Jenda. Nah, ini saya udah masuk ke daerah Limbangan yang hampir mendekati ke daerah Nagrak. Oh, ini udah nyampe ke Nagrak nih. Kita udah nyampe di wilayah Nagrak, dan di pinggir-pinggir jalan terdapat posko-posko pengungsian karena gempa susulan masih kita rasakan. Nih, ini para pengungsi yang belum memberanikan diri untuk tinggal di rumahnya karena mungkin salah satu atau beberapa orang dari mereka ada yang rumahnya rata dan tidak bisa ditinggali. Nah, di sini juga ada posko-posko bantuan untuk para korban, dan alhamdulillah para relawan tidak henti-hentinya terus mendistribusikan bantuannya kepada para korban. Nah, ini masih daerah Nagrak.
masih banyak mobil-mobil bantuan dari kota-kota lain. Ada yang dari Bandung, dari Cilacap, dari seluruh kota di Indonesia, alhamdulillah membantu dalam bencana gempa di Cianjur ini. Ini pinggiran jalan masih banyak posko-posko. Kita temukan posko-posko yang padat, berarti banyak rumah juga yang roboh. Nah, ini terlihat suasananya nih ya teman-teman, banyak orang juga yang masih lalu lalang. Mungkin ada yang seperti saya ini mengunjungi saudaranya. Ya mungkin juga lalu lalang seperti ini tuh bolak-balik ke posko atau ke tempat ya, atau ada yang mau bebenah rumahnya juga seperti saudara saya ini akan mengunjungi kembali rumahnya yang terkena gempa dan tidak bisa ditinggali, akan membawa pakaian untuk nantinya akan dibawa ke tempat beliau ngungsi. Dan saudara saya ngungsi di rumah anaknya yang di Nagrag itu. Nah, ini ya terlihat ada banyak mobil bantuan-bantuan yang lewat. Alhamdulillahnya ada ambulan juga di sana yang masih terpantau banyak, karena seperti yang banyak diberitakan, Cianjur mengalami hujan yang lebat karena musim hujan. Jadi ada beberapa pengungsi yang dilarikan ke rumah sakit karena sakit kedinginan. Jadi ambulan masih lalu lalang untuk membawa orang yang sakit mungkin. Dan pinggir-pinggiran jalan itu kebanyakan pesawahan ya. Sebelum gempa pada waktu hari Minggu itu cuaca sangat begitu cerah. Posko nasional, nah ini masih kita temui ya, banyak posko-posko. Posko relawan. Mobil-mobil polisi, mobil ambulan masih ada ya. Masih terpantau di bangunan-bangunan roboh yang tidak bisa ditinggali.
sebentar lagi kita akan memasuki kawasan di mana saudara saya tinggal. Masih banyak para relawan yang membantu, dan ini sudah masuk ke daerah perkampungan mendekati rumah saudara saya, dan kita lihat suasananya seperti apa terlihat oleh kita di pinggiran jalan, bangunan-bangunan yang runtuh bahkan rata tak bisa ditinggali lagi. Ada yang mungkin rumahnya sebagian retak-retak, cuman masyarakat di sana tidak berani untuk tinggal di sana karena ya seperti tadi masih banyaknya gempa susulan. Gempa susulan terakhir yang kami rasakan itu pada hari Minggu tadi subuh sekitar jam 5 dengan kekuatan 4,2 skala Richter. Nah, ini sebentar lagi memasuki ya. Masuknya lewat sini. Ya, ini banyak posko-posko bantuan, posko para relawan, posko para pengungsi. Ada juga rumah yang tidak roboh karena mungkin emang struktur bangunannya yang kuat. Karena memang daerah Nagrak ke atas, daerah Cirumput itu berada di bawah kaki gunung. Nah, ini kita udah sampai ya. Ini kondisi di sekitaran rumah saudara saya. Ini tetangga-tetangga yang rumahnya udah hancur, tidak bisa diisi lagi, tidak layak dihuni. Tuh, Masya Allah ya. Dan mereka itu sekarang berada di posko pengungsian para korban. Ini rumah sudah tidak layak dihuni, sudah hancur. Dan ini berada di titik pusat gempa. Nah, ini rumah saudara saya nih. Itu yang ada tenda biru, posko. Itu rumah, asalnya itu rumah, dan sekarang jadikan posko untuk keluarganya. Nah, ini rumah saudara ketika kami masuk, dan terlihat depannya itu sudah hancur. Nah, kita masuk ke dalam.
sudah tidak beraturan dan banyak air yang masuk karena emang sudah tidak ditinggali. Nah, banyak bata-bata yang tembok-tembok yang retak. Dan rencananya kita ke sini itu akan membawa barang-barang yang kami butuhkan. Ini kamar sudah tak beraturan. Sudah banyak yang retak juga dinding-dindingnya, atap-atapnya. Ini dapur pun sama. Sudah tidak layak dihuni. Kalaupun ingin. Nah, ketika hujan datang juga pastinya air akan masuk ke dalam ya. Nah, ini kita lihat tembok-tembok reruntuhan yang hancur lebur seperti ini. Ya, teman-teman, ini tepatnya berada di daerah Nagrak. Ya, kasih kakak. Nah, setelah ini di belakang rumah dia ya sorangan. Nah, ini posisi berada di belakang rumah yang tadi, saudara yang tadi. Ini belakangnya itu sawah ya, terhampar luas. Nah, itu ada posko. Nah, itu gunung ya, gunung gede. Nah, ini di belakang rumah, Masya Allah, kalau tidak terjadi gempa itu suasananya sangat sejuk, asri. Nah, ini rumah samping, rumah yang di samping. Dan ini para relawan yang sedang bahu-membahu untuk mendistribusikan bantuannya kepada para korban. Banyak juga DU, dapur umum. Ini posko-posko. Dan kita akan menuju ke rumah saudara yang satu lagi, tepatnya berada di daerah Cangklek yang masih sama satu jalur dari Nagrak jalurnya.
Sol. Biayu mah rata cenah ya. Tadi cek si bisa eta teh cek endung nasi jio. Mamah jeung ieu mah. Udah teh anu rug-rug teh masih mamah anu belah ieu. Pek teh geuning tadinya. Mamah mana anu tadi? Heeh. Tadi anu Diayu. Nitipkeun tadi teh keur Biayu 50. Ya. Nitip kanggo Biayu 50 jadi udah saya enak. Ieu mah kanggo teh Iis di luar. Teh Iis saya tehnya di buminya. Saha? Teh Iis. Ada Ari si Uwa mah cenah nuju di perjalanan uihkeun ti kidul. Jadi pada uih ti kidul Kumaha teh? telepon heula. Sekolah teh teh SD Selahuni untuk salahnya itu. Halo, keluar, Pak.
Pondasinya nyambung. Rumahnya pondasinya nyambung. Nyambung kumaha. Oh jadi jeung rumah lain teh saling eta. Saling menguatkan. Kakak dia ya. Serius kan dia? Ya Allah, jangan kesekian kalinya ya Allah. Beruan. Da soalna jalan ka Cangkrek ge kieu nyayahnya. Pasti nyambung jigana teh. Soalna sajalur. Terdampaknya Terdampak Bunuri ngagararak imahna.
sama ya di daerah Cangklek juga seperti yang kita lihat nih. Banyak bangunan-bangunan yang roboh, posko-posko pengungsian untuk korban. Itu bangunan yang roboh. Banyak. Nah, ini juga sama ya nih teman-teman nih, kita akan memasuki ke tempat saudara saya tinggal nih. Ini ada poskonya. Jadi terjadi satu. Mana ya? Jadi majikan akan terdampak ya. Kan Agim Darut Tauhid ngasih WC itu ya, ngasih WC darurat. WC darurat. Jika WC anu di mobil-mobil gitu geuningan. Si kakak gini dia badannya. Mau ada hareup teu mau naon. Turun teh. Hah, emang kabelah dia ya? Emang si kakak kabelah dia? Nah, ini dia masuk ke gang ya, teman-teman, karena tidak bisa masuk ke sana karena banyaknya reruntuhan. Jadi kita videoin aja di sebelah sini. Itu yang tadi depannya karena masuk gang. Nah, ini kita lihat belakangnya. Nah, belakangnya seperti ini, teman-teman. Di kakaknya di mana? Itu rumahnya deh. Di posko mana? Rumah si kakak nu mana? Nah, ini masjid pun sama ya, mengalami kerusakan. Namun alhamdulillahnya masjid tidak begitu rusak parah. Si kakak di posko mana ya?
orang teh kan kamari kadinya ka imah eta sebelah dieu. Dia mah teu juga teh. Heeh nya henteu nya. Henteu runtuh gitu. Nah, kita ini udah sampai di tempat pengungsiannya saudara saya nih. Ini rumah Bibi yang terkena dampak. Teman-teman, itu dia tadi perjalanan kita ke rumah saudara yang terkena dampak gempa Cianjur. Mudah-mudahan situasi Cianjur dapat normal kembali dan tentunya para korban diberikan kesabaran dan keluasan rezeki yang banyak, keluasan rezeki yang berlimpah serta barokah. Terima kasih kepada para relawan serta donatur-donatur dari berbagai wilayah, dari berbagai kota yang telah membantu, dan mudah-mudahan yang terkena dampak besar, kerusakan besar, rumahnya bisa terkendalikan kembali dan mendapatkan hunian yang layak dan mendapatkan rumah yang layak lagi untuk dihuni. Demikianlah perjalanan kami. Demikianlah perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi rumah salah satu keluarga atau saudara saya yang terkena dampak
besar dampak dari gempa di Cianjur, tepatnya berada di daerah Nagrak dan juga Cangklek. Kenapa saya baru bisa memberanikan diri untuk pergi setelah 2 minggu pasca gempa? Karena saya tidak akan kuat ketika meliput perjalanan yang pada saat itu banyaknya korban yang bergeletakan di pinggir-pinggir jalan, dan saya pun pasti tidak akan kuat melihatnya. Kebetulan saya juga merupakan warga Cianjur asli, yang kalau dari tempat tinggal saya ke daerah terdampak itu sekitar 20 menit kurang lebih. Saya juga merasakan begitu dahsyatnya getaran-getaran yang pada waktu itu magnitudonya 5,6 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Ya, ini perjalanan saya. Sekarang ini lagi berada di berada di Limbangan, dan tentunya ambulan masih lalu lalang. Belum situasi 2 minggu pasca gempa. Nah, ini kita berada di daerah SMA 2 atau Jenda. Nah, ini saya udah masuk ke daerah Limbangan yang hampir mendekati ke daerah Nagrak. Oh, ini udah nyampe ke Nagrak nih. Kita udah nyampe di wilayah Nagrak, dan di pinggir-pinggir jalan terdapat posko-posko pengungsian karena gempa susulan masih kita rasakan. Nih, ini para pengungsi yang belum memberanikan diri untuk tinggal di rumahnya karena mungkin salah satu atau beberapa orang dari mereka ada yang rumahnya rata dan tidak bisa ditinggali. Nah, di sini juga ada posko-posko bantuan untuk para korban, dan alhamdulillah para relawan tidak henti-hentinya terus mendistribusikan bantuannya kepada para korban. Nah, ini masih daerah Nagrak. Masih banyak mobil-mobil bantuan dari kota-kota lain. Ada yang dari
Bandung, dari Cilacap, dari seluruh kota di Indonesia, alhamdulillah membantu dalam bencana gempa di Cianjur ini. Ini pinggiran jalan masih banyak posko-posko. Kita temukan posko-posko yang padat, berarti banyak rumah juga yang roboh. Nah, ini terlihat suasananya nih ya teman-teman, banyak orang juga yang masih lalu lalang. Mungkin ada yang seperti saya ini mengunjungi saudaranya. Ya mungkin juga lalu lalang seperti ini tuh bolak-balik ke posko atau ke tempat, ya, atau ada yang mau bebenah rumahnya juga seperti saudara saya ini akan mengunjungi kembali rumahnya yang terkena gempa dan tidak bisa ditinggali, akan membawa pakaian untuk nantinya akan dibawa ke tempat beliau ngungsi. Dan saudara saya ngungsi di rumah anaknya yang di Nagrag itu. Nah, ini ya terlihat ada banyak mobil bantuan-bantuan yang lewat. Alhamdulillahnya ada ambulan juga di sana yang masih terpantau banyak, karena seperti yang banyak diberitakan, Cianjur mengalami hujan yang lebat karena musim hujan. Jadi ada beberapa pengungsi yang dilarikan ke rumah sakit karena sakit kedinginan. Jadi ambulan masih lalu lalang untuk membawa orang yang sakit mungkin. Dan pinggir-pinggiran jalan itu kebanyakan pesawahan ya. Sebelum gempa pada waktu hari Minggu itu cuaca sangat begitu cerah. Posko nasional ini, nah ini masih kita temui ya, banyak posko-posko. Posko relawan. Mobil-mobil polisi, mobil ambulan masih ada ya. Masih terpantau di bangunan-bangunan roboh yang tidak bisa ditinggali. Nah,
Nah, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan di mana saudara saya tinggal. Masih banyak para relawan yang membantu, dan ini sudah masuk ke daerah perkampungan mendekati rumah saudara saya, dan kita lihat suasananya seperti apa terlihat oleh kita di pinggiran jalan, bangunan-bangunan yang runtuh bahkan rata tak bisa ditinggali lagi. Ada yang mungkin rumahnya sebagian retak-retak, cuman masyarakat di sana tidak berani untuk tinggal di sana karena ya seperti tadi masih banyaknya gempa susulan. Gempa susulan terakhir yang kami rasakan itu pada hari Minggu tadi subuh sekitar jam 5 dengan kekuatan 4,2 skala Richter. Nah, ini sebentar lagi memasuki ya. Masuknya lewat sini. Ya, ini banyak posko-posko bantuan, posko para relawan, posko para pengungsi. Ada juga rumah yang tidak roboh karena mungkin emang struktur bangunannya yang kuat. Karena memang daerah Nagrak ke atas, daerah Cirumput itu berada di bawah kaki gunung. Nah, ini kita udah sampai ya. Ini kondisi di sekitaran rumah saudara saya. Ini tetangga-tetangga yang rumahnya udah hancur, tidak bisa diisi lagi, tidak layak dihuni. Tuh, Masya Allah ya. Dan mereka itu sekarang berada di posko pengungsian para korban. Ini rumah sudah tidak layak dihuni, sudah hancur. Dan ini berada di titik pusat gempa. Nah, ini rumah saudara saya nih. Itu yang ada tenda biru, posko. Itu rumah, asalnya itu rumah, dan sekarang jadikan posko untuk keluarganya. Nah, ini rumah saudara ketika kami masuk, dan terlihat depannya itu sudah hancur. Nah, kita masuk ke dalam.
sudah tidak beraturan dan banyak air yang masuk karena emang sudah tidak ditinggali. Nah, banyak bata-bata yang tembok-tembok yang retak. Dan rencananya kita kesini itu akan membawa barang-barang yang kami butuhkan. Ini kamar sudah tak beraturan. Sudah banyak yang retak juga dinding-dindingnya, atap-atapnya. Ini dapur pun sama. Sudah tidak layak dihuni. Kalaupun ingin, nah, ketika hujan datang juga pastinya air akan masuk ke dalam ya. Nah, ini kita lihat tembok-tembok reruntuhan yang hancur lebur seperti ini. Ya, teman-teman, ini tepatnya berada di daerah Nagrak. Ini kasih kakak. Nah, setelah ini di belakang rumah dia ya sorangan. Nah, ini posisi berada di belakang rumah yang tadi, saudara yang tadi. Ini belakangnya itu sawah ya, terhampar luas. Nah, itu ada posko. Nah, itu gunung ya, gunung gede. Nah, ini di belakang rumah. Masya Allah, kalau tidak terjadi gempa itu suasananya sangat sejuk, asri. Nah, ini rumah samping, rumah yang di samping. Dan ini para relawan yang sedang bahu-membahu untuk mendistribusikan bantuannya kepada para korban. Banyak juga DU, dapur umum. Ini posko-posko. Dan kita akan menuju ke rumah saudara yang satu lagi, tepatnya berada di daerah Cangklek yang masih sama satu jalur dari Nagrak jalurnya. Teman-teman, itu dia tadi perjalanan kita ke rumah saudara yang terkena dampak gempa Cianjur. Mudah-mudahan
situasi Cianjur dapat normal kembali, dan tentunya para korban diberikan kesabaran dan keluasan rezeki yang banyak, keluasan rezeki yang berlimpah serta barokah. Terima kasih kepada para relawan serta donatur-donatur dari berbagai wilayah, dari berbagai kota yang telah membantu, dan mudah-mudahan yang terkena dampak besar, kerusakan besar, rumahnya bisa terkendalikan kembali dan mendapatkan hunian yang layak, dan mendapatkan rumah yang layak lagi untuk dihuni. Demikianlah perjalanan kami. Demikianlah perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.